Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, kembali lagi di podcast Agribisnis Universitas Bengkulu. Saya Nadia Putri Kairnisa akan menemani sahabat podcast pada episode kita kali ini. Sebelumnya, ingin mengingatkan bahwa podcast kita itu sudah sesuai dengan kesehatan seperti menjaga jarak dan juga memakai hand sanitizer. Oke, mungkin langsung saja kita tanpa melama-lama lagi berbincang-bincang dengan tamu kita pada episode kali ini. Halo Mbak Novian. Hai Nadia. Apa kabarnya nih Mbak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mungkin Nadia yang memperkenalkan Mbak dulu ya kepada sahabat podcast di rumah. Boleh. Jadi sahabat podcast, siapa sih Mbak Novia ini? Mbak Novia ini adalah salah satu mahasiswa agribisnis 2018. Selain mahasiswa yang berprestasi, Mbak Novia ini juga merupakan pengusaha muda ya Mbak. Jadi baik, mungkin langsung saja itu dia perkenalan singkat terkait Mbak Novia. Kita lanjut ke podcast kita ya. Jadi Mbak Novia ini selain dari mahasiswa berprestasi, itu juga seorang pengusaha muda ya Mbak. Dengar-dengar nih nama usaha Mbak itu kan Mister Lembu ya Mbak. Mungkin ada sahabat podcast yang masih belum kenal apa sih Mister Lembu, bisa Mbak jelaskan? Mister Lembu adalah sebuah usaha yang berawal dari olahan dari komoditas ikan lele. Jadi usaha saya ini berdasarkan frozen food yang berasal dari ikan lele gitu deh. Jadi usaha Mbak ini terkait dengan ikan lele ya Mbak. Untuk variasinya sendiri nih Mbak, apa aja sih menu-menu atau produk-produk yang bisa ditawarkan dari Mister Lembu? Untuk variasinya, alhamdulillah kita udah banyak inovasi dari Mister Lembu terkait dengan produk. Kita punya 3 produk. Yang pertama itu ada lele bumbu. Lele bumbu ini sendiri adalah lele segar yang diberikan bumbu kuning khas dari resep kita. Terus diberikan sambal, berbagai macam variasi sambal seperti ada sambal bawang, sambal tomat, sambal hijau, sambal matah, sambal terasi, dan banyak lagi. Selanjutnya kita juga ada lele salai atau lele asap. Ya, selanjutnya ini ada lembu rice box, lele file, dan diberikan nasi pandan atau nasi uduk, dan juga ada varian sambalnya. Itu untuk variasi produk dari kita. Jadi wah sangat banyak sekali ya Mbak. Tadi ada berbagai macam nasinya, ada berbagai macam sambal, dan berbagai macam cara olahan lelenya. Karena sebenarnya Nadia ingin bertanya, ini tuh target pasarnya siapa sih Mbak? Terus kalau buat mahasiswa nih, apakah range harganya masih terjangkau di kantong mahasiswa? Untuk target pelanggan kita mempunyai 3 target pelanggan. Yang utamanya itu adalah ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, ibu-ibu pekerja, dan juga tentunya mahasiswa. Untuk range harga, kita tidak mematok terlalu tinggi ya. Kita sesuai dengan cost-nya ya. Kita mulai dari range 12.000 hingga 40.000. Oh, berarti range harganya mulai dari 12.000 sampai 40.000 ya. Oh, sangat bersahabat ya untuk seharga nasi komplit seperti itu ya Mbak. Terus nih Mbak, kan tadi udah ada range harga ya. Untuk pemesanannya sendiri nih, jika sahabat podcast ingin memesan Mister Lembu Mbak ini, itu bisa online ataupun bisa offline juga Mbak? Kita bisa dua-duanya, online dan offline. Untuk online sendiri kita ada sosial media seperti Instagram kita @lembuofficial. Untuk Facebook kita juga ada @lembu lele bumbu, dan juga bisa melalui WhatsApp 0895 4244 51621. Terus kita juga ada juga email, kalau misalnya mau lewat email pemesannya juga bisa gitu. Oke, jadi nanti kata Mbak kan selain online ya Mbak, itu bisa juga dipesan secara offline. Kalau untuk pemesanan offline nih Mbak, sahabat podcast bisa kemana sih Mbak? Mungkin ada lokasi outletnya dari Mister Lembu? Untuk outlet sendiri kita masih progres ya, masih baru karena kita masih 1 tahun kan usahanya. Jadi bisa langsung saja ke rumah produksi di Perum Villa Pematang Indah, Talangkering, Kecamatan Muara Bangkahulu. Oh, jadi nanti mungkin sahabat podcast bisa langsung memesan online ataupun offline ke lokasi yang Mbak udah berikan tadi ya. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Sebelum memutuskan untuk berbisnis nih Mbak, kan mungkin kita sebagai mahasiswa nih masih ragu ya, mau maju mundur, apa sih
motivasi yang membuat Mbak tuh kayak yakin nih bisa nih buat membuka usaha Mister Lembu ini? Motivasi awal tuh saya tuh membuat usaha ini karena di semester 3 itu kan lumayan banyak tuh di tahun 2019 waktu kosong saya. Jadi saya ingin memanfaatkan waktu luang saya. Kan ada sebuah hadis bahwa manusia tuh terkadang lupa bahwa ada dua nikmat yang kadang mereka tuh lupa, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Jadi saya ingin memanfaatkan waktu luang saya itu untuk berbisnis, karena berbisnis juga merupakan kegiatan yang sangat disunahkan kan gitu. Selain itu saya juga ingin mencoba berbisnis seperti kakak-kakak kita kan di agribisnis banyak sekali yang punya usaha-usaha yang keren gitu. Nah, di semester awal itu saya juga mengikuti banyak sekali pelatihan-pelatihan dari agribisnis tentang bagaimana memulai usaha bisnis kan. Jadi saya punya niat awal untuk membuka ini gitu, membuka usaha ini. Seperti itu sih. Berarti tadi motivasi awal Mbak itu terkait prinsip Mbak tadi ya, kalau ada waktu luang nih, kenapa nggak dicoba ya Mbak? Terus juga mungkin Mbak konsultasi dengan kakak-kakak tingkat yang sudah memulai bisnisnya terlebih dahulu. Iya. Mungkin tadi karena disinggung ada yang memulai dahulu, siapa sih kalau boleh tahu nih motivator atau tokoh deh yang Mbak favoritin sehingga Mbak terpacu nih buat berbisnis? Untuk motivasi sendiri kalau misalnya dari kita ya mahasiswa itu ada Kak Zairi atau misalnya Mbak Yudiarti kan, mereka punya coffee itu Rafflesia Coffee sama Tunjang Coffee itu tuh sangat menginspirasi saya sebenarnya. Iya. Oh jadi tadi ada beberapa orang juga yang menginspirasi Mbak sebagai owner dari Mister Lembu ini. Oke, kita lanjut lagi ya Mbak Novia. Kan Mbak Novia ini udah cukup lama ya Mbak, sekitar 1 tahun ya Mbak membuka Mister Lembu ini. Karena udah cukup lama nih Mbak, pasti ada dong kendala atau hambatan yang Mbak temui waktu Mbak menjalankan bisnis ini. Apalagi Mbak ini kan juga seorang mahasiswa berprestasi ya dengan berbagai kesibukan organisasi lainnya. Kalau boleh tahu apa sih Mbak kendala yang harus kita awasi selama menjalankan bisnis ini? Kalau kendala sendiri sih mungkin karena saya juga masih fokus tanggung jawabnya kuliah ya, karena tanggung jawab dari orang tua untuk kuliah. Jadi saya tuh kendalanya itu di promosi usaha karena saya belum memiliki waktu yang cukup banyak untuk melakukan promosi, sehingga itu sih masalahnya untuk usaha saya gitu. Jadi mungkin karena Mbak tadi bilang ya kendalanya itu seperti kayak kurangnya waktu untuk promosi ya Mbak, karena Mbak juga memiliki kuliah dan organisasi lain. Nah kira-kira nih Mbak, mungkin ada sahabat podcast di rumah yang juga menjalankan bisnis dan memiliki kendala yang sama seperti Mbak. Itu solusinya apa sih Mbak biar kendala tersebut bisa dilewati? Solusinya ya kita kerjakan dulu yang utama kuliah, ujian, praktikum gitu kan. Setelah selesai semuanya baru kita sisihkan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti organisasi, berbisnis gitu. Jadi jangan tinggalkan kuliah dulu karena kuliah yang utama kan gitu. Jadi tadi menurut Mbak itu solusinya kita kerjain dulu ya Mbak yang prioritas kita tentunya. Iya benar. Jadi karena terkait prioritas nih, walaupun prioritas kita kuliah, tetapi kan Mbak Novia itu juga seorang bisnis woman ya. Jadi nih pasti ada dong kendalanya selain promosi tadi itu bagaimana sih Mbak membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan juga cara menjalankan bisnis Lembu ini? Di semester awal kita kuliah, kita belajar dasar-dasar manajemen ya. Jadi itu ada namanya POEK, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Jadi berdasarkan mata kuliah yang kita dapatkan, saya berusaha untuk manage waktu saya dengan membuat time schedule gitu. Nah tadi kan Mbak nyebutin time schedule ya Mbak, mungkin bisa tuh diberiin tips dan triknya kepada sahabat-sahabat podcast kita di rumah. Gimana sih tips and trick time schedule dari manajemen yang Mbak bilangkan tadi? Untuk time schedule sendiri biasanya saya buatnya untuk agar terlihat lebih menarik. Jadi saya pengen terus lihat gitu kan. Saya membuatnya lewat Canva atau bisa kan ada format-formatnya itu. Itu sangat mudah untuk diakses. Selain itu kita juga bisa buat di HP kita itu
kan punya kalender, dan juga biasanya di HP itu di kalendernya itu ada alarm gitu. Jadi prioritas utama tuh dicatat di sana sehingga nanti kita bisa on time, kita bisa sesuai dengan schedule. Jadi schedule yang kita buat tadi bisa terjalankan dengan baik gitu. Oke, sangat informatif sekali ya Mbak. Jadi selain kita tadi membuat time schedule, kita juga membuat prioritas-prioritas tersebut. Oke, jadi tadi kan Mbak udah membeberkan nih tips and trick Mbak. Mungkin kurang lengkap ya Mbak kalau kita udah memberikan tips and trick tetapi pesan dan mutunya belum. Mungkin boleh nih Mbak Novia memberikan pesan dan mutunya kepada sahabat podcast agar sahabat podcast menjadi lebih semangat nih untuk mengikuti jejak sukses Mbak Novia. Untuk pesan saya sih untuk bisnis ya, kalau mau bisnis tuh jalani aja dulu, lihat potensi yang ada di sekitar rumah gitu. Nah, karena saya juga berawal dari sana, melihat potensi yang ada di rumah saya, banyak sekali ikan lele tapi hanya dijual secara segar saja gitu kan. Apa sih yang bisa kita buat untuk nilai tambah dari komoditas ikan lele ini gitu kan. Lihatlah, pertama itu niat, kedua lihat potensi yang ada, ketiga buatlah tim bisnis yang kompak, yang ketiga itu pelajari namanya itu business plan Ya Mbak. ya. Jadi sebelum kita membangun sebuah bisnis, walaupun kita punya tekad gitu, kita juga mesti belajar gitu. Nah, bagaimana bisnis plan yang baik gitu kan, untuk strategi marketing, target pelanggan kita siapa, dan juga strategi pemasaran kita bagaimana, itu harus kita pelajari. Dan tentunya juga itu sebenarnya udah dapat sih di mata kuliah kan, di kewirausahaan, di mata kuliah kita. Jadi harapannya sih ke depannya teman-teman jangan lagi merasa tidak percaya diri untuk berbisnis dari muda, karena banyak sekali keuntungan yang bakal kita dapatkan dari berbisnis ini. Tentunya yang pertama kita bisa mendapatkan uang jajan sendiri kan, kita tidak perlu bergantung lagi dengan orang tua untuk mendapatkan uang jajan gitu kan. Yang kedua, kita juga bisa mengasah skill bisnis kita, karena di bisnis itu ada banyak sekali rintangannya kan, terkait dengan promosi, terkait dengan kadang juga ada misalnya pelanggan yang saya cancel dulu nih katanya. Iya gitu kan. Itu kan melatih kesabaran kita juga untuk berbisnis kan itu. Terkait dengan mahasiswa berprestasi ya, baik teman-teman, mahasiswa berprestasi itu ada sebuah ajaknya itu, Pilmapres pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat mulai dari tingkat fakultas, tingkat prodi, fakultas, universitas sampai nasional. Hal-hal tips and tricks yang bisa diberikan itu terkait dengan persiapan ininya, KTI-nya, prestasinya minimal 10 buah kalau tahun ini. Terkait dengan presentasi seperti itu untuk mahasiswa prestasinya gitu. Oke, jadi tadi kalau Nadia rangkum nih pesan dan mutu Mbak itu, pertama itu harus mempunyai niat ya Mbak. Kedua sudah niat itu kita jalankan dan memasang target, serta mungkin bisa sahabat podcast itu mencari-cari informasi untuk mengikuti lomba-lomba yang akan membantu bisnis kita juga ya Mbak. Iya, itu terkait dengan pemodalan ya, nggak usah worry tentang dana gitu kan, karena kita sebagai mahasiswa banyak sekali sumber-sumber dana yang bakal kita dapatkan gitu. Nah, seperti misalnya KBMI, KIBM, PKMI, atau bisnis plan lain yang dimana di sana kita bakal mendapatkan dana atas proposal kita, kalau misalnya proposal kita di-approve sama yang memberikan ya. Seperti tahun lalu, itu tahun 2020, setelah berjalan sekitar 6 bulan, Mr. Lembu bersama tim saya, Rizky Amelia Rosyada, Aziza Muhniati, Anissa Trijuniarti, sama Wulan, kami bersama-sama menggarap sebuah proposal yang namanya KIBM, Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa. Dan alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendanaan dari Kemendikbud gitu. Nah, lumayan untuk pendanaannya sendiri, range-nya dari 1 juta hingga 15 juta. Itu sangat luar biasa ya untuk mahasiswa kan, dimana mau cari uang sebanyak itu kan, kalau bukan dari pihak-pihak pemerintah seperti Kemendikbud dan sebagainya.
Jadi janganlah worry untuk masalah dana. Kalau misalnya mau berbisnis itu banyak sekali peluang-peluangnya, asalkan ada niat kan. Inna a'malu bin niat gitu. Jadi sebenarnya walaupun kita itu belum ada dana, tapi misalnya kita udah niat, kita mau bergerak, itu ada aja ya Mbak jalannya. Terutama juga mungkin universitas dan fakultas pertanian bisa membantu ya Mbak. Iya. Oke, jadi mungkin boleh nih Mbak dari seksi terakhir Mbak bisa promosiin nih Mr. Lembu kepada sahabat-sahabat podcast kita. Terima kasih Nadia atas kesempatan untuk promosinya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempromosikan produk kami dari Mr. Lembu. Ini ada lele bumbu. Kalian bisa pesan di @lembuofficial untuk akun Instagram, dan untuk di Facebook sendiri kita punya Facebook Lele Bumbu, dan untuk pemesanan secara melalui WhatsApp bisa di 0895 4244 51621. Mr. Lembu, Local Business of Agripreneur Bengkulu, solusi makanan sehat dan praktis. Wah, kasih. baik itu dia ya teman-teman podcast. Mr. Lembunya bisa diorder, nanti diberiin link Instagram dan juga WA-nya ya Mbak. Ya siap. Tuh. Gak terasa nih Mbak, perbincangan kita saking serunya udah sampai di sesi akhir nih. Gimana kalau kita closing dulu ya Mbak? Silakan Dek. Oke, jadi saya Nadia Putri Kayurnisa pamit undur diri dulu untuk episode podcast kita pada episode kali ini. Kepada Mbak Novia nih, sebagai mahasiswa yang berprestasi, orang yang aktif di organisasi, dan juga sebagai pengusaha muda yang super sibuk tentunya. Terima kasih ya Mbak udah meluangkan waktunya berbincang-bincang dan berbagi tips and trik terkait bisnis kepada sahabat podcast kita di rumah. Terima kasih kembali kepada Nadia selaku moderator ya pada podcast agribisnis kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada teman-teman. Baik ya, mungkin semoga nih semua target Mbak, kuliah Mbak, dan juga bisnis Mr. Lembu ini bisa terus meroket ya Mbak. Amin ya Allah. Mungkin baik ya Mbak, kita tutup dulu. Akhir kata, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian.